Dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas. Dampak yang dirasakan dari perubahan sosial karena pengaruh globalisasi mengakibatkan beragam permasalahan. Yang pertama, urbanisasi. Banyaknya perusahaan asing di Indonesia mulai bermunculan. Perusahaan-perusahaan ini membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Lalu muncullah urbanisasi. Urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota. Menurut Harlianto, pengertian urbanisasi sebagai berikut. Yang pertama, urbanisasi merupakan suatu proses pertumbuhan daerah pertanian menjadi perkotaan. Yang kedua, urbanisasi adalah proses dialami manusia dari bentuk kehidupan agraris menjadi kehidupan industri. Yang ketiga, urbanisasi merupakan pengembangan daerah pedesaan menjadi daerah perkotaan. Yang keempat, urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota. Penyebab terjadinya urbanisasi adalah adanya daya tarik tertentu di kota. Seperti yang pertama, daya tarik ekonomi. Orang berharap mendapat pekerjaan untuk mengubah nasib. Yang kedua, daya tarik sosial. Orang pergi ke kota untuk mengubah status sosial, seperti pendidikan atau pekerjaan. Yang ketiga, daya tarik pendidikan. Di kota tersedia berbagai fasilitas pendidikan. Yang keempat, daya tarik budaya. Faktor pendorong urbanisasi yaitu di desa tempat rekreasi sulit diperoleh. Penduduk desa tidak memiliki kesempatan memperoleh pengetahuan. Kaum mudanya merasa tertekan oleh adat istiadat yang ketat, menimbulkan cara hidup yang monoton. Lapangan pekerjaan di desa terbatas dibandingkan pertumbuhan penduduknya. Timbul permasalahan baru baik di kota maupun di desa, seperti semakin berkurangnya penduduk desa, terutama yang berusia produktif. Banyak sawah atau lahan pertanian yang terbengkalai. Hasil panen menurun, tingkat kesejahteraan masyarakat desa menurun. Muncul pengangguran di kota, kriminalitas dan perilaku menyimpang lainnya meningkat di kota. Upaya menahan laju urbanisasi yaitu membangun tempat kursus dan balai latihan kerja, meningkatkan pembangunan di pedesaan, meningkatkan arus informasi agar berita cepat diterima, dan memperhatikan kesinambungan perkembangan iptek. Bagian kedua, kesenjangan sosial ekonomi. Secara etimologis, kesenjangan berarti tidak seimbang atau tidak simetris. Kesenjangan sosial ekonomi diartikan sebagai tingkat pertumbuhan sosial ekonomi yang tidak sama pada masyarakat yang melaksanakan pembangunan. Faktor-faktor mendorong kesenjangan ekonomi yaitu menurunnya pendapatan per kapita, ketidakmerataan hasil pembangunan antar daerah, rendahnya mobilitas sosial, hancurnya industri kerajinan rakyat sebagai akibat monopoli para pengusaha bermodal besar, investasi yang sangat banyak pada proyek-proyek yang padat modal. Upaya mengurangi kesenjangan sosial ekonomi yaitu Gerakan Nasional Orang Tua Asuh atau GNOTA, meningkatkan kemampuan manajemen usaha, memfungsikan kredit usaha tani. Bagian 3, pencemaran lingkungan alam. Manusia dan lingkungan hidupnya merupakan satu kesatuan ekosistem. 3 cara manusia berhubungan dengan alam, yaitu manusia tunduk pada alam. Manusia dan alam saling membutuhkan, dan manusia dengan segala kemampuannya mencoba menguasai alam. Dengan teknologi, manusia bisa mengeksplorasi bahkan mengeksploitasi alam, tanpa menyadari dampak berupa pencemaran yang cukup besar. Einstein mengklasifikasikan jenis pencemaran sebagai berikut. Yang pertama, pencemaran udara yang berasal dari asap kendaraan dan asap industri. Yang kedua, pencemaran air yang berasal dari pembuangan limbah industri ke sungai. Yang ketiga, pencemaran kimiawi berupa produksi bahan-bahan sintetis. Yang keempat, limbah padat yang berupa sampah buangan kegiatan individu atau bisnis tertentu. Yang kelima, polusi panas berupa peningkatan temperatur air dan panas atmosfer yang disebabkan oleh berbagai ulah manusia. Contoh modernisasi pertanian mengakibatkan kerusakan lingkungan alam di pedesaan, yaitu penggunaan pupuk kimia dan obat pembasmi hama dapat mengakibatkan kerusakan struktur tanah dan menimbulkan imunitas atau kekebalan pada hama itu sendiri, sehingga muncul jenis hama yang tahan terhadap pestisida. Usaha untuk mencegah pencemaran tersebut yaitu pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku industri agar melaksanakan AMDAL, adanya perangkat hukum yang melindungi lingkungan, bimbingan dan penyuluhan bagi masyarakat dari pemerintah beserta komponen lainnya.
Bagian 4. Kriminalitas. Indonesia sering memunculkan masalah-masalah sosial, yaitu menipisnya rasa kekeluargaan, meningkatnya sikap individualistis, meningkatnya tingkat persaingan, dan meningkatnya pola hidup konsumtif. Masalah-masalah sosial tersebut dapat memicu tindak kriminal. Tekanan sosial dalam proses globalisasi semakin berat memunculkan pola hidup memuja kesenangan atau hedonisme. Di sisi lain, banyak yang memiliki keterbatasan untuk meraihnya. Kondisi ini dapat mendorong orang mencari jalan pintas untuk melakukan tindak kriminal, seperti penipuan, pencurian, dan pencopetan. Bagian 5. Lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Globalisasi semakin kabur sekat-sekat antar negara, berdampak pada jati diri bangsa itu sendiri. Contohnya, yaitu yang pertama, dalam bidang teknologi. Berkembangnya internet menyebabkan arus informasi dapat dinikmati oleh seluruh warga dunia dengan mudah. Yang kedua, bidang pendidikan. Pendidikan mulai mengantisipasi industrialisasi dengan menyiapkan sistem pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan peserta yang diharapkan bisa menyesuaikan dengan perkembangan industri. Yang ketiga, bidang ideologi. Masuknya globalisasi dan banyaknya pengaruh negara-negara maju menyebabkan melemahnya penghayatan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Keempat, bidang agama. Masuknya globalisasi memunculkan berkurangnya pola agama, berkurangnya penghayatan terhadap kepercayaan, dan berkembangnya aliran sesat dan sekularis beragama. Yang kelima, bidang lingkungan dan kesehatan. Perusahaan asing yang mengambil sumber daya alam di Indonesia seringkali mengabaikan lingkungan dan kesehatan seperti kasus pencemaran air yang melibatkan perusahaan lokal maupun asing. Yang keenam, bidang ekonomi. Masuknya perusahaan-perusahaan multinasional telah mematikan perusahaan dan usaha-usaha masyarakat lokal. Lalu yang ketujuh, bidang budaya. Timbul kekhawatiran bahwa bentuk-bentuk budaya asing yang masuk ke Indonesia dapat berujung pada marginalisasi atau penyingkiran budaya lokal. Globalisasi juga mempengaruhi unsur bahasa. Efek globalisasi ini misalnya berkaitan dengan gaya bahasa, perbendaharaan kata, dan struktur pembahasan. Contoh, anak-anak remaja menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Inggris atau lainnya. Gaya hidup kebarat-baratan masyarakat dan hilangnya nilai-nilai moral yang selama beratus-ratus tahun dipupuk masyarakat Indonesia. Hal ini memperlihatkan gejala lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Menurut Kurniawan pada tahun 2012, paham budaya barat yang kurang sesuai dengan kebudayaan Indonesia adalah yang pertama individualisme, yang kedua materialisme, yang ketiga sekularisme, yang keempat hedonisme.